Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sebuah perenungan yang pertama-tama sudah memberkati saya secara pribadi. Ya, ini terkait dengan pribadi Musa di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, saya kira kita semua sepakat bahwa ada sebuah penghalang besar ya ketika kita ingin menggapai perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Apa itu? Tidak lain adalah minder rasa tidak percaya diri, saudara. Dan saya kira ini adalah masalah semua orang ya. Bahkan kalau kita melihat tokoh yang besar tercatat dalam Alkitab kita ya, yaitu Musa, dia mengalami hal yang sama. Lalu pertanyaannya, kenapa dia merasa tidak percaya diri? Karena dia pernah gagal, saudara. Ya, suatu saat dia membunuh seorang Mesir oleh karena orang itu menyiksa ya teman sebangsanya, yaitu orang Yahudi, dan akhirnya Musa kemudian membunuh orang Mesir itu. Sayangnya kemudian ketahuan dan dia melarikan diri sejauh-jauhnya ke Midian, ke tanah Midian, saudara, seperti yang Alkitab katakan. Tetapi apakah itu akhir dari segalanya? Ternyata tidak, saudara. Allah kita sanggup mengubah seseorang yang terpuruk bahkan sampai kepada titik nol pun untuk bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Saudara, saya suka membaca sebuah kutipan dari Jocelyn Soriano yang mengatakan demikian. Jika Allah memilih orang-orang tercerdas dan terkuat, orang akan melupakan dari mana asalnya pimpinan dan kuasa yang sesungguhnya. Orang akan memandang kepada manusia ketimbang memandang kepada Allah. Jadi saudara, apa yang mau dikatakan di sini tidak lain adalah sesungguhnya bahwa kalau kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang besar, maka kita harus ingat bahwa sumbernya adalah Allah sendiri, bukan kita. Kita manusia yang lemah, kita sering gagal, mudah tersandung dan jatuh, saudara. Tetapi Allah punya kuasa dan Dia sanggup sekali lagi memakai kita untuk menjadi instrumennya di tangan Allah, saudara. Nah, kalau kita perhatikan pada akhirnya kemudian ketika Allah menjumpai Musa sekali lagi dan mau memakai dia untuk menjadi pemimpin dari umatnya keluar dari Mesir, maka kemudian Allah memberikan peneguhan kepada Musa. Ya. Peneguhan itu dibutuhkan. Kenapa? Sekali lagi karena Musa pada saat itu tidak lagi percaya kepada dirinya. Dia kehilangan kepercayaan diri. Dan kita tahu, saudara, pada saat ditanya apa yang ada di tanganmu, maka Musa menjawab tongkat. Ini tongkat yang biasa, bukan tongkat yang spesial, ya, bukan tongkat yang mahal yang mungkin ada permatanya di situ dan sebagainya, atau mungkin punya kekuatan magis. Tidak, saudara, tongkat biasa. Tetapi sekali lagi yang biasa ketika itu diserahkan ke tangan Allah, maka itu menjadi luar biasa, saudaraku. Nah, saya mau menutup perenungan kita pada kesempatan ini dari perkataan Francis Schaeffer, saudara. Ya, beliau mengatakan demikian. Satu hal menguatkan saya sementara saya bergumul dengan ketidakmampuan saya, yaitu bagaimana Allah memakai tongkat Musa. Keluaran pasal 4 ayat 20 mengatakan bahwa Allah kemudian memakai tongkat kayu yang biasa itu. Tetapi di tangan Allah, hal yang kecil jika diserahkan kepadanya menjadi sesuatu yang besar. Tidak ada orang kecil atau orang hebat dalam pengertian rohani. Yang ada orang yang berserah dan yang tidak. Saudaraku, kita semua punya tongkat di dalam kehidupan kita. Apa saja itu, ya. Ini adalah karunia dari Tuhan, ya, kehidupan kita, pendidikan kita, pekerjaan kita.
kemampuan-kemampuan alamiah yang kita miliki, karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan, kalau itu kita serahkan kepada Tuhan, itulah yang akan membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Kita akan menggapai hal-hal yang besar bersama dengan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.